Ada pertanyaan lagi yang kami temukan dari hamba Allah, bertanya melalui media sosial. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang mukmin? Dia beriman kepada Allah, agamanya Islam, tapi dia banyak melakukan dosa besar. Pada dirinya terdapat iman, tapi pada dirinya juga terdapat kemaksiatan. Bagaimana sikap kita? Apakah ini tidak sampai pada tingkatan murtad atas kefasikan dan perbuatan dosanya, atau bagaimana? Baik, para hadirin rahimakumullah, ini pertanyaan juga sangat intelek. Makanya saya ingin menjawab agar sang penanya dapat merasakan kepuasan dan juga setelahnya memahami, mengilmui dan mengamalkan serta menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang serupa. Jawabannya adalah di mana memang benar ada saat-saat ini orang beriman, mengakunya beriman, KTP-nya Islam, tetapi di sisi lain dia beriman tapi juga dia pandai melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, atau dalam dirinya terdapat kefasikan. Maka pada orang yang semacam ini terdapat hak muwalah, artinya yang diberi wala, dan mu'addah, artinya yang dimusuhi. Dia disayangi karena imannya dan dimusuhi karena kemaksiatannya. Akan tetapi kita selaku orang yang beriman terhadap teman kita itu tadi tetap memberikan nasihat untuknya. Jangan membiarkan teman kita terombang-ambing di dalam kesesatannya atau kemaksiatannya. Meskipun demikian, kita wajib untuk selalu memberikan nasihat kepadanya, memerintahnya pada kebaikan, melarangnya dari kemungkaran. Dan tentu boleh kita mengucilkannya jika pengucilan memang dapat membuatnya jerah dan malu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, beliau mengatakan, apabila berkumpul pada diri seseorang kebaikan dan kejahatan, ketaatan dan kemaksiatan, atau sunnah dan bid'ah, maka dia berhak mendapatkan loyalitas dan pahala serta permusuhan dan siksa sesuai dengan kadar kebaikan dan kejahatan yang ada pada dirinya. Itu kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkumpul pada dirinya hal-hal yang mewajibkan pemuliaan dan mengharuskan penghinaan, maka dia berhak mendapatkan ini dan itu. Misal, pencuri yang miskin, ia dipotong tangannya karena mencuri, kemudian ia diberi harta dari baitul mal yang bisa mencukupinya karena dia miskin. Jadi inilah hukum asal yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dan berbeda konsep ini dengan pemikiran orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, dan orang-orang yang sepaham dengan mereka, Qadariyah dan Jabariyah. Mereka hanya mengelompokkan manusia dalam dua golongan saja, yakni orang-orang yang mendapat pahala saja dan yang mendapat siksa saja. Dan ini batil. Coba kita semua merujuk kepada kitab Majmu' al-Fatawa terkait ini. Dan ini sangatlah jelas
bagi masalah yang sangat penting. Makanya apabila ada teman yang semacam itu, kita harus memberinya hak mualah, diberi wala, dan hak muadah, dimusuhi. Dia disayangi karena imannya, dimusuhi karena kemaksiatannya. Tapi tetap kita nasihati, suruh dia untuk berbuat baik, larang dia untuk kemungkarannya, dan bila perlu dikucilkan dia kalau memang dengan sistem pengucilan dapat membuatnya jerah. Tapi kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, jangan dikucilkan. Dilemah lembuti, diluluh hatinya, ambil kunci hatinya, dinasihati. Bila mungkin dinasihati itu bisa, alhamdulillah. Tapi kalau semakin kita baiki, kita nasihati, malah semakin menjadi kemaksiatannya, kita hajar. Kita kucilkan dia. Yang dimana pengucilan itu akan membuatnya jerah dan bertaubat daripada kemaksiatannya dan mengakui kesalahannya. Saya rasa ini cukup mewakili jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang saleh, yang diberikan jalan yang lurus untuk menempuh surganya yang penuh dengan nikmatnya.